pada video kali ini kita akan membahas materi dari ukuran penyebaran data ya. Pemusatan data. Dimana ini merupakan bagian dari poin kedua pada bab statistika kelas 8 semester kedua ya. Ukuran pemusatan data itu sendiri adalah terbagi tiga ya. Terbagi tiga. Ada yang namanya mean atau rata-rata ya. Biasa disimbolkan dengan X bar. Rumusnya adalah jumlah data per banyak data. Nah, ini rumus dari mean atau rata-rata. Kemudian yang kedua, ukuran pemusatan data yang kedua adalah median. Median itu artinya adalah nilai tengah. Kemudian yang terakhir ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul ya. Jadi hari ini yang kita pelajari berhubungan dengan tiga ini, mean, median dan modus ya. Mean, median, modus. Mean adalah rata-rata, rumusnya jumlah data per banyak data. Median adalah nilai tengah. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, jangan lupa kalau untuk median ya atau nilai tengah, data harus urut. Nah, baik dari terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian data itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Apa bedanya? Kalau data tunggal itu adalah data yang bentuknya misalnya ada sebuah nilai si Ani, yaitu nilai ulangan si Ani 50, 70, 80. Ini namanya data tunggal ya. Tapi kalau data kelompok dia dalam bentuk tabel. Nah, misalnya nilai Ani itu yang 50 2 kali, yang 100 1 kali. Nah, ini contohnya. Ini frekuensi biasanya ya. Jadi data itu terbagi dua, data tunggal dan data kelompok. Kalau ukuran pemusatan data itu ada tiga, mean, median, dan modus. Mean itu rata-rata, median itu nilai tengah, tapi datanya harus urut dulu ya, dan modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, silakan ini dicatat dulu atau dipahami dulu, baru nanti kita masuk ke contoh soal ya. Contohnya misalnya begini ya, ada sebuah nilai ulangan diketahui nilai ulangan Zikri adalah 50, 65, 80, 78, 65, 92, 45, 82, 67, dan 83. Oke, ada nilai ulangan Zikri ini di sini ada 10 kali ulangannya, nilainya segini: 50, 65, 80, 78, 65, 92, 45, 82, 67, 83. Nah, tentukan mean atau rata-ratanya, median, dan juga modus dari nilai ulangan Zikri. Nah, ini merupakan data tunggal ya, karena penyajiannya dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita mencari meannya atau rata-ratanya, rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Jumlah data di sini adalah jumlah semua ulangan si Zikri. 50 tambah 65 tambah 80 tambah 78 tambah 65 tambah 92 tambah 45 tambah 82 tambah 67 tambah 83 ya.
per banyak datanya adalah berapa kali si zikri ini ulangan, atau data nilainya ini ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali dia ulangannya. Nah ini kita tambahin biasa, jangan dicoret ya atas sama bawah, karena di atas itu penjumlahan, kalau ini pembagian tidak sederajat, tidak boleh dicoret. Nah ini kita harus tambahin semua dulu. 50 tambah 65 tambah 80, 78, 65, 92, 45, 82, 67, dan 83. Totalnya adalah 707 per 10 ya. 707 bagi 10 hasilnya adalah 70,7. Berarti nilai zikri rata-ratanya adalah 70,7. Nah kemudian untuk mediannya, kalau untuk mediannya atau nilai tengahnya ya, tadi kan udah saya bilang untuk median datanya harus diurutin dulu. Nah, harus diurutin dulu. Sekarang di sini datanya kan belum urut nih. Ada masih acak-adul ya. Nah, masih acak-acakan. Nah, kita urutkan dari yang terkecil dulu. Siapa yang terkecil dari nilai ulangan si zikri? Yaitu si 45 ya. 45. Kemudian setelah 45 siapa lagi? 50 ya. 50. Kemudian setelah 50 65 ya, 2 kali 65-nya. 65. Siap 65 67. Siap 67 78. Setelah 78 80 82 83 dan 92. Oke, kita hitung dulu bener nggak ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah pas ya, berarti nggak ada yang ketinggalan. Itu cara ngujinya. Nah, sekarang kan median itu nilai tengah. Kalau nilai tengah ya, kalau jari kita ada 10, berarti yang di tengah itu ada 2 karena dia genap ya. Misalnya jari kita ini 10, yang di tengah itu adalah jari kelima dan jari keenam ya. Berarti siapakah data kelima dan siapakah data keenam? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 6, berarti yang tengah-tengah ini ya ada 2. Nah berarti kalau gitu ditambahin bagi 2. 67 tambah 78 bagi 2 ya. 15 naik 1, 145 bagi 2 hasilnya adalah 72,5. Berarti median dari nilai ulangan zikri adalah 72,5. Nah kemudian untuk modusnya lagi ya, untuk modus tadi adalah nilai yang paling banyak muncul ya. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul dari nilai ulangan zikri siapa? Yang paling sering muncul atau yang muncul lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali yang terbanyak ya. Kalau di sini kita perhatiin angkanya kan ini sama semua kecuali angka 65 ya. Berarti 65 adalah angka yang paling sering muncul di antara nilai ulangan si zikri. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya di bawah ya. Nah ini untuk contoh yang data tunggal. Contoh yang kedua, misalnya ada diketahui data tinggi badan siswa 81 ya, misalnya begini. Nah, tapi disajikan dalam bentuk tabel. Nah, berarti ini adalah datanya data kelompok. Nah, misalnya di sini tinggi, di sini frekuensi. Ya. Kita garis dulu. Misalnya yang tingginya 145 ada 3 orang, yang 150 ada 5 orang, yang 161 orang, yang 165 1 orang. Nah, misalnya begini. Boleh ditambahin lagi. Satu lagi 170 ya. 1 orang lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini kita disuruh cari tentukan rata-ratanya, mediannya, dan modusnya ya. Udah mulai singkat nih. Rata-rata bentuknya ini, median bisa disingkat dengan mi, dan modus bisa disingkat dengan mu ya. Nah untuk rata-rata itu kan tadi rumusnya adalah jumlah data per banyak data ya.
Nah, karena di sini datanya bentuknya data kelompok, berarti harus kita kalikan. Ini kan yang tingginya 145 ada 3 orang, yang 150 ada 5 orang. Berarti kan 145 tambah 145 tambah 145 3 kali ya. 150 tambah 150 tambah 150 tambah 150 tambah 150 5 kali. Begitu seterusnya ya. Nah, berarti kalau untuk mempermudah kita kali aja. 145 kali 3 tambah 150 kali 5 tambah 160 satu orang tambah 165 satu orang tambah 170 satu orang per ya banyak datanya berarti kan banyak orangnya ya. 3 tambah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Oke, nah gitu. Kemudian kita tinggal kaliin ya. 145 kalikan 3 dulu karena dia perkalian ya, harus dulu kerjain duluan. Kali 3 hasilnya adalah 435. 150 kali 5 hasilnya adalah 750. 160 kali 1 tetap, 165 tetap, 170 juga tetap karena dikaliin dengan 1 ya. Frekuensinya atau orangnya 3 tambah 5 8 9 10 11. Ada 11 orang. Nah, ini kita tambahin dulu. 435 tambah 750 tambah 160 tambah 165 tambah 170. Jangan dicoret dengan 11 ya, karena tidak sederajat antara tambah dan bagi. Berarti totalnya 1680 bagi 11. Nah, kita bagi biasa, hasilnya adalah tinggi rata-rata dari kelas 81 152,73. Oke. Nah, ini adalah rata-ratanya. Kemudian untuk mediannya itu adalah nilai tengah ya. Nah, ini datanya udah urut karena tingginya udah dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau bingung boleh diubah jadi data tunggal. Jadi 145 150-nya 5 kali, 150 ada. Kemudian 160-nya sekali, 165-nya sekali, 170-nya sekali. Nah, di sini kan frekuensi kita atau total orang kita ada 11 ya. Berarti 11 itu ganjil ya. Kalau ganjil berarti hanya ada satu angka yang berada di tengah-tengah. Nah, kalau 11, siapakah angka yang berada di tengah-tengah? Nih, kalau misalnya jari kita kan 5 nih ya, ganjil ya. Yang di tengah itu adalah jari yang ketiga ya, jari yang ketiga. Nah, kalau dia 11 berarti yang di tengah-tengah jari keberapa? Jari ke-6 ya. Berarti U6 atau suku ke-6. Suku ke-6 nya siapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 150 mediannya. Ya, 150. Nah, atau boleh dihitung manual. Kalau nggak mau, kalau ribet misalnya datanya kan ini 11, oke lah dibuat kayak gini. Kalau datanya 40 gimana? Nah, kalau datanya 40 berarti kan yang di tengah itu adalah suku ke-20 dan 21. Boleh dihitung ya frekuensinya. Misalnya gini. Ini kan 11 tadi ya. 11 kalau yang tengah-tengah kan suku ke yang ke-6, suku yang ke-6. Nah, di sini ini baru suku ketiga. 1 2 3. Suku ke tambahkan 5 berarti udah sampai suku ke-8 ya. Berarti suku ke-6 udah terlewati. Berarti 150 adalah mediannya. Begitu caranya. Nah, kemudian untuk modus, nilai yang paling banyak muncul adalah udah jelas sekali ya, yang paling banyak tingginya adalah 150. Nah, berarti modusnya adalah 150 juga sama dengan mediannya. Oke, ini contoh yang merupakan data kelompok ya. Ada 3 pembahasan kita, median, dan modus, baik data tunggal maupun data kelompok. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh tanya di bawah, boleh komen atau hubungi Ustazah. Oke, lanjut ke contoh ketiga. Ini saya ambil dari buku paket atau buku siswa kelas 8 semester kedua kurikulum 2013 ya. Ini ada gambar banyak pengunjung pasien poliklinik Bina Sehat. Nah, di sini pakai diagram batang ya penyajiannya. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan sudah kelihatan Senin itu 18 pengunjung, Selasa 20, Rabu 19, dan seterusnya. Saya yakin kalian bisa baca sendiri. Nah, berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Nah, berarti caranya mudah sekali ya. Kita hitung aja, rata-ratanya adalah jumlah data per banyak data. Nah, jumlah datanya mulai dari hari Senin sampai hari Minggu.
Ya, dari hari Senin ada 18 pengunjung, Selasa ada 20, hari Rabu 19, hari Kamis 23, hari Jumat 21, hari Sabtu 17, hari Minggu 15 ya. Bagi banyak datanya itu adalah banyak harinya. Banyak harinya kan ada 7. Ya, karena 1 minggu ya. Nah, kita totalin aja. 18 tambah 20 tambah 19 tambah 23, maka hasil sampai terakhir ya kita tambahin ya, hasilnya adalah 133 bagi 7. Kalau kita bagi dengan 7 maka hasilnya adalah 19 pengunjung. Berarti rata-rata dari pengunjung Poliklinik Bina Sehat adalah 19 pengunjung. Ya, kalau seandainya pertanyaannya Ustazah tambah lagi, misalnya rata-ratanya kan 19 pengunjung nih, maka pertanyaannya ditambah pada hari apakah? Pada hari apakah pengunjung poliklinik di atas rata-rata? Misalnya begini, pada hari apakah pengunjung poliklinik di atas rata-rata? Nah, tadi kan udah kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya kan 19. Berarti kalau gitu yang hari apakah yang pengunjungnya di atas 19 orang atau di atas rata-rata? Berarti pada hari Selasa karena ada 20 pengunjung, hari Kamis ada 23 pengunjung, dan hari Jumat ada 21 pengunjung. Bisa jadi pertanyaannya dimodifikasi ya dengan bentuk yang